Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita masuk kepada bab yang kedua, al-bab tsani dari kitab Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan. Wa huwa fi dzikri haqiqati marad al-qalb. Tentang masalah hakikat penyakit hati. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Allah Ta'ala 'anil munafiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para munafiqin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kata Allah bahwa dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tambah untuk mereka penyakit mereka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat marad, penyakit pada hati-hati para munafiqin, yang tentunya penyakit yang paling zahir pada munafiqin adalah penyakit raib. Penyakit raib, penyakit keraguan, penyakit yang merupakan lawannya keimanan adalah raib, yang Allah katakan tentang mereka, fi raibihim yataraddadun. Mereka dalam keraguannya selalu bimbang, selalu gelisah dan tidak pernah yakin. Fi qulubihim marad, memang di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan atas mereka penyakit mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat marad, penyakit hati, di ayat lain di surat Al-Hajj. Allah katakan, liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Dan Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan sebagai fitnah bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ini juga digambarkan siapa orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang yang gampang menerima tipuan syaitan, gampang menerima bisikan-bisikan syaitan. Yang Allah katakan, liyaj'al ma yulqi syaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Kata Allah, agar dijadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan menjadi fitnah bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Demikian dalam surat Al-Hajj ayat 53. Kalau tadi tentang munafikin dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang penyakit hati dalam surat Al-Ahzab, tentang mereka-mereka yang mudah terfitnah dengan wanita. Allah katakan, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Kata Allah, wahai nisa'an nabi, wahai para wanita istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa', kalian berbeda dengan seorang wanita manapun dari para wanita. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka jangan berbicara dengan dilemah lembutkan. Karena dikhawatirkan yatma'al ladzi fi qalbihi marad, akan berharap, akan berkeinginan jelek, berkeinginan dengan keinginan jelek orang-orang yang fi qalbihi marad, yang dalam hatinya ada penyakit. Yani jangan berbicara dengan ucapan-ucapan yang dilemah lembutkan, yang ucapan yang dibagus-baguskan, dibuat-buat. Niscaya mereka para laki-laki hidung belang atau laki-laki yang memiliki penyakit dalam hatinya akan terfitnah dengan suaranya. Ini disebutkan oleh Allah dengan sifat fi qalbihi marad. Berarti mereka-mereka yang mudah terfitnah dengan suara wanita. Ini juga menunjukkan ada penyakit dalam hatinya. Kemudian amarahunna an la yalin fi kalamihinna kama talin al-mu'tiyatil layyan fi mantiqihi. Yani Allah memerintahkan para nisa'an Nabi, Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi agar jangan melembutkan ucapan-ucapannya dalam berbicara
dikhawatirkan akan membuat fitnah. Jangan melemah lembutkan seperti talinul mu'tiyatil layan, seperti para wanita-wanita pelacur atau para wanita pelayan-pelayan yang selalu mengucapkan dengan ucapan manis, berlenggak-lenggok dengan tutur kata yang dibuat-buat, membuat fitnah kepada para laki-laki. Jangan. Fayatma alladhi fi qalbihi maradus syahwah. Karena dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi orang yang dalam hatinya memiliki penyakit syahwat. Lihat, ayat pertama mengisahkan orang munafikin. Allah juluki fi qulubihim maradun, fazadahum Allahu marad. Berarti ada bentuk penyakit kemunafikan atau penyakit keraguan. Yang kedua, penyakit kelemahan iman sehingga gampang terfitnah oleh syaitan. Yang ketiga, penyakit syahwat yang mudah terfitnah dengan suara perempuan. Wa ma'a dzalika fala yukhshin fil qawli bihaitsu la yaltahiq bil fuhsh. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para wanita tadi tidak boleh membuat-buat ucapannya dengan dibuat-buat hingga menjadi fitnah, tapi juga jangan mengucapkan dengan kalimat yang kasar yang akhirnya terjatuh ke dalam fahisyah. Ucapan kasar, kotor, tidak demikian. Tetapi wabtaghi baina dzalika sabila. Tetapi ambillah tengah-tengah di antara keduanya. Katakan apa yang mau diucapkan sekedarnya saja. Jangan bertele-tele, jangan dibuat-buat, yang penting dipaham, titik. Bal yaqulna qawlan ma'rufa. Ucapkanlah ucapan yang ma'ruf. Ucapan yang ma'ruf adalah ucapan yang baik, yang biasa. Yang tidak diperintahkan untuk para wanita membentak-bentak dalam telepon, dalam berbicara, apalagi mengucapkan kalimat kasar. Ucapan-ucapan kotor lebih dilarang lagi. Tetapi tentunya membuat-buat ucapannya, melenggak-lenggokkan ucapannya juga haram. Wabtaghi baina dzalika sabila. Dan ini karena dikhawatirkan ada orang-orang yang memiliki penyakit, yaitu penyakit syahwat. Juga Allah berfirman dalam ayat lain surat Al-Ahzab ayat 60, la in lam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah la nughriyannaka bihim. Kata Allah, kalau para munafikin itu tidak mau berhenti dari apa yang mereka lakukan, walladzina fi qulubihim marad, dan juga mereka-mereka yang dalam hatinya ada penyakit, wal murjifuna fil Madinah, dan para murjifun di Madinah. Allah sebut 3 golongan, para munafiqin, dan juga walladzina fi qulubihim marad, dan juga para murjifuna fil Madinah, yang sesungguhnya berdekatan ketiga-tiganya. Munafiqin adalah orang-orang yang hatinya dengan zahirnya berbeda. Zahirnya menyatakan kami beriman, sedangkan hatinya kafir. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Bisa jadi dia mukmin, punya iman, tapi hatinya dalam keadaan sakit, sehingga dekat dengan kemunafikan. Yang ketiga, para murjifun. Orang-orang yang selalu memiliki berbagai macam keraguan, atau orang-orang dalam keadaan yang selalu tidak mau untuk diajak bersama pada jihad fisabilillah. Maka kata Allah, kalau mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan terhadap kaum muslimin, lanughriyannaka bihim, niscaya akan aku timpakan engkau pada mereka. Yani mereka akan ditimpa, akan dikalahkan oleh kalian, oleh engkau wahai Rasul. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyakit hati di dalam Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru."
liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathala. Kata Allah, wa ma ja'alna ashaban nar, tidaklah kami menjadikan penjaga-penjaga neraka illa malaikah, kecuali dari jenis malaikat-malaikat. Wa ma ja'alna 'iddatahum, dan tidaklah kami menjadikan jumlah mereka 19 illa fitnah, kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir supaya semakin jelas kekafirannya. Liyastayqina alladhina utul kitab, dan juga agar bertambah yakin orang-orang yang memiliki kitab atau yang pernah diturunkan kepada mereka kitab, Yahudi dan Nasrani, yang pernah diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan kitab Injil, agar mereka bertambah yakin. Ini bertambah yakin tentang kebenaran Al-Quran. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar orang-orang beriman bertambah imannya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan tidak akan ragu orang yang beriman dan utul kitab, tidak akan ragu tentang kebenaran ayat ini, orang yang pernah diberi kitab dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir ayatnya, waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah maksudkan dengan berita ini, dengan permisalan ini, untuk apa Allah turunkan permisalan seperti ini, agar orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya berkata seperti ini. Ayat ini berbicara tentang jumlah malaikat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Sanuslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatun lil bashar, 'alaiha 19. Kata Allah, kami akan masukkan mereka dalam neraka saqar. Tahu kalian apa itu saqar? La tubqi wa la tadhar, yang tidak akan dibiarkan dan tidak akan ditinggalkan, akan terus-menerus tersiksa di dalamnya. Kemudian Allah katakan, 'alaiha 19. Padanya ada 19 penjaga. Allah kabarkan kalimat 19 adalah berita yang hak dari Allah Subhanahu wa taala yang a'lamul ghuyub, 'allamul ghuyub, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akhbar Allah Subhanahu wa taala 'anil hikmah allati ja'ala li ajliha 'iddatal malaikatil muwakkalun aw muwakkalina bin nar 19. Allah mengkhabarkan hikmah. Apa hikmahnya? Allah jadikan jumlah penjaga malaikat atau penjaga neraka dari jenis malaikat ini 19. Apa hikmahnya? Fadzakara subhanahu wa ta'ala 5 hikam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan ada 5 hikmah. 5 hikmah disebutkannya jumlah 19. Pertama, fitnatan lilladzina kafaru. Fitnah terhadap orang kafir. Orang-orang kafir dengan kalimat 19 bertambah kufurnya, bertambah jauhnya. Memang ayat Al-Quran yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Allah memberikan hidayah dengannya kebanyakan manusia, dan Allah menyesatkan dengannya kebanyakan manusia. Ini Al-Quran. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Bihi yani bil Quran. Orang-orang kafir mendengar 19 tambah kufurnya dan berkata, cuma 19 penjaganya. Jagoan kami lebih dari 19. Jagoan-jagoan terhebat kami, orang-orang kuat kami lebih dari 19. Maka Allah jawab, wa ma ja'alna. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kami tidak menjadikan ashaban nari illa malaikah. Kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat, bukan dari jenis manusia-manusia yang lemah seperti kalian. Sengaja Allah sebutkan 19 untuk fitnah buat mereka, buat orang-orang kafir. Fayakunu dzalika ziyadatan fi kufrihim wa dhalalihim. Maka jadilah berita 19 ini menjadi bertambah kafirnya mereka,
bertambah dalalnya dan kesesatan mereka. Wa quwwata yaqini ahli kitab. Yang kedua, hikmahnya adalah menambah kekuatan keyakinan ahlul kitab. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, pernah mendengar berita-berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang akhirat dari nabi-nabi mereka. Kaum Nasrani pernah mendengar dari Nabi Isa, kaum Yahudi pernah mendengar dari Nabi Musa, dan mereka pernah mendengar dari nabi-nabi Bani Israel tentang jannah wan nar, tentang surga dan neraka, dan tentang jumlah 19 malaikat penjaga neraka. Maka ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, mereka terheran-heran. Dari mana dia tahu berita ini? Padahal dia adalah seorang yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Bahwa Rasulullah SAW, kata mereka kenal bahwa Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak pernah belajar dari pendeta mereka, nggak pernah berguru dari pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Dari mana dia tahu kalau itu karangan dia? Maka pasti ini bukan karangan Rasulullah, bukan karangan Rasul, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, sehingga beritanya persis sama dengan berita dalam kitab-kitab terdahulu, persis sama dalam kitab Taurat, persis sama dalam kitab Injil. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar bertambah yakin orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Ini hikmah yang kedua. Fa yaqawi yaqinuhum bimuwafaqatil khabar bidzalik lima indahum an anbiya'ihim min ghairi talaqqin min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anhum. Yani kata Ibnu Qayyim, bertambah kuat keyakinan mereka tentang kebenaran Al-Quran ini karena cocoknya berita tadi dengan berita yang dikhabarkan yang mereka dapatkan dari nabi-nabi mereka. Min ghairi talaqqin, padahal Nabi tidak belajar, tidak menimba ilmu dari mereka, dari Yahudi, tidak pula dari Nasrani. Fataqumul hujjah ala mu'anidihim, maka tegaklah hujjah pada Yahudi dan pada Nasrani. Apa maknanya tegaknya hujjah? Tegaknya hujjah artinya sudah terbukti kebenaran Quran pada mereka, tinggal pilih apakah mau menerima atau mau menolak. Kalau menerima dengan keyakinan karena mereka sudah tahu buktinya. Kalau mereka menolak dalam artian mereka menolak sesuatu yang sudah jelas, menolak sesuatu yang sudah mereka yakini sendiri. Dan inilah Yahud, karena sombongnya mereka, walaupun sudah yakin ini pasti dari Allah, tapi tetap mereka tidak mau mengikutinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka menolaknya, mereka dalam keadaan menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati mereka yakin. Menentang dakwah Rasulullah, menentang Al-Quran, dalam keadaan hati kecil mereka menyatakan ini hak, ini benar, ini persis sama dengan kitab-kitab yang terdahulu, persis sama dengan berita-berita dari Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi wassalam. Mereka yakin, hati kecil mereka yakin, tapi mereka menolak. Wastaiqanatha anfusuhum, kenapa? Padahal mereka yakin, zulman wa 'uluwa, karena kezalimannya dan karena kesombongannya. Yanqad lil imani man yuridillahu an yahdiyahu. Dan juga hikmahnya dengan keyakinan yang ada pada orang-orang ahli kitab tadi, kalau yang sesat-sesat dalam keadaan sudah yakin, hujjah telah tegak pada mereka. Kalau mereka menerima, maka itulah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa yanqad lil imani man yuridillah an yahdiyahu. Orang yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, mereka masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Yahudi. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim berikutnya, wa ziyadah iman alladzina amanu bikamali tasdiqihim bidzalik. Yang ketiga hikmahnya adalah untuk menambah keimanan orang-orang yang sudah beriman. Ziyadatu iman alladzina amanu, menambah keimanan orang-orang yang beriman. Bikamali tasdiqihim, karena kesempurnaan kepercayaan mereka.
Yani percayanya mereka pada berita tadi, percayanya mereka dengan berita penjaga malaikat yang 19, wa al-iqrar bihi, dan mereka menetapkannya, mengimaninya, itu adalah tambahan keimanan. Karena yang namanya iman yazidu bitta'ah, yang namanya iman bertambah dengan ketaatan. Dan termasuk ketaatan adalah percaya dengan berita-berita dari Allah, percaya dengan berita-berita dalam Quran, percaya dengan berita-berita dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan berita 19 malaikat sebagai penjaga neraka, ketika orang beriman mengatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena semua ini dari Allah, maka kami percaya, tambah iman mereka. Liyazdadal ladzina amanu imana, agar bertambah orang yang beriman iman mereka. Wantifa'ir raib an ahlil kitabi lijazmihim bidzalik. Dan juga hikmahnya adalah hilangnya keraguan. Hilangnya keraguan dari kalangan ahlul kitab. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Berarti hilangnya keraguan dari utul kitab dan juga dari orang beriman. Karena datang keyakinan pada mereka, datang sesuatu yang meyakinkan kepada mereka, maka keraguan akan hilang. Wa 'anil mu'minin, demikian pula dari orang beriman, hilang keraguan mereka. Likamali tasdiqihim bih, karena kesempurnaan kepercayaan mereka pada berita Allah, berita dari Quran. Fahadi arba'atu hikam, ini sudah 4 hikmah dengan satu berita. Satu berita dalam Al-Quran sudah memiliki 4 hikmah, dan masih ada lagi fitnah, masih ada lagi hikmah berikutnya. Wa fitnatul kufar wa yaqini ahlul kitab wa ziyadatu imanil mu'minin wa intifa'ir raib 'anil mu'minin wa ahlil kitab. 4 hikmah ini adalah fitnah bagi orang kafir, bertambah keyakinan orang-orang dari kalangan ahlil kitab, menambah keimanan orang yang beriman, dan menghilangkan keraguan dari ahlil kitab dan dari orang-orang beriman. Wal khamisah, yang kelima, yang akan dibahas dan yang berkaitan dengan bab kita, yaitu tentang orang-orang yang fi qulubihim marad. Wal khamisah, yang kelima adalah hiratul kafir wa man fi qalbihi marad. Yang kelima, hikmahnya adalah untuk membuat bingung, membuat keraguan atau membuat gelisah orang-orang kafir dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Wa 'ama qalbuhu 'anil muradi bidzalik, yaitu orang-orang yang dibutakan hatinya dalam masalah ini. Fayaqul, maka orang-orang ini berkata, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Apa yang dimaukan Allah dengan berita ini? Apa sih maunya Allah? Lihat. Orang-orang munafikin dan orang-orang yang fi qulubihim marad gelisah dengan berita-berita seperti ini. Setiap mendengarkan berita yang seperti ini, mereka berkata, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Untuk apa Allah membuat permisalan seperti ini? Untuk apa Allah menyebutkan 19? Untuk apa mempermisalkan dengan nyamuk? Untuk apa mempermisalkan dengan ini dan itu? Orang ini mau dikatakan kafir, mereka secara zahirnya mengaku beriman. Tetapi mau dikatakan mukmin dengan berita dari Allah, mereka justru gelisah. Ketika mendapatkan berita ini, mereka melihat orang-orang kafir tertawa terbahak-bahak. Melihat orang-orang kafir mencemooh, mengatakan cuma 19, begini dan begini dan begitu. Harusnya seorang mukmin menyalahkan orang kafir, dasar kafir, kan begitu. Tapi orang-orang yang fi qulubihim marad terbalik, bukan menyalahkan orang-orang kafirnya, tapi menyalahkan ayatnya. Ayatnya sih, kenapa kau memberitakan yang kayak gini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Keterlaluan. Bukannya menyalahkan orang-orang kafir yang mentertawakan, tetapi justru sebaliknya, dia malah menyalahkan ayatnya dan berkata, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Untuk apa Allah membawakan permisalan seperti ini? Untuk apa menyebutkan 19? Toh akhirnya mereka semakin jauh, semakin lari, semakin kufur. Allah sengaja. Kata Allah, menunjukkan kalimat sengajanya Allah katakan dalam ayat ini,
li dengan kalimat ta'lil, bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan 19, illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan juga Allah katakan di akhirnya liyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafirun, agar orang yang di hatinya ada penyakit berkata, agar mereka yang dalam hatinya ada penyakit nifaq, ada penyakit raib, yang dalam hatinya ada penyakit zaig, yang fi qulubihim zaigun, agar mereka berkata liyaqul, agar mereka berkata madza aradallahu bihadza mathala. Untuk apa kata Allah permisalan yang seperti ini? Agar mereka berkata seperti itu kata Allah. Wa hadza halul qulubi 'inda wardil haqqil munzal 'alaiha. Dan demikianlah keadaan hati-hati manusia ketika turun kebenaran. Demikian keadaan hati-hati manusia ketika turun kebenaran. Contoh ayat ini adalah contoh ketika satu berita yang hak dari Allah tentang tentang neraka yang di dalamnya yang dikatakan oleh Allah alaiha 19 dijaga oleh 19 malaikat. Kemudian hati-hati manusia berbeda-beda. Ada yang mencemooh, ada yang mentertawakan, ada yang yakin tapi menolak, ada yang yakin dan menerima, ada yang bertambah imannya, ada pula yang bingung. Untuk apa sih permisalan seperti ini? Demikian keadaan hati-hati manusia yang berbeda-beda keadaannya tergantung kesehatan dan penyakitnya. Qalbun yaftatinu bihi. Satu hati terfitnah. Wa huwa qalbul ladzina kafaru. Maka orang-orang ini kufran wa juhudan. Mereka menjadi kafir dan menentang. Qalbun yazdadu iman. Ada hati yang bertambah imannya, wa tasdiqan, dan bertambah kebenarannya atau bertambah pembenarannya terhadap Quran. Wa qalbun yatayaqqanuhu, dan ada hati yang meyakini. Fataqum alaihi bihil hujjah, maka keyakinan itu sebagai hujjah baginya. Kalau dia tidak menerima, maka dia terkena ayat tadi. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Dia menentangnya dalam keadaan yakin. Wa qalbun yujibu lahu hayrah, dan satu hati justru menjadi bingung, hayrah wa ama, menjadi buta dan menjadi bingung. Fala yadri ma yuradu, enggak mengerti untuk apa yang dimaukan dengannya. Wal yaqin wa adam ar-raib fi hadzal mawdi', dan yakin tidak ada keraguan di dalam berita ini. In raja'a ila syai'in wahid kana dzikru adam ar-raib muqarraran lil yaqini wa muakkidan lahu. Sekarang ada pertanyaan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukankah yang namanya keyakinan itu tidak ragu? Yang namanya tidak ragu itu adalah yakin. Berarti itu dianggap satu. Kata Ibnu Qayyim, kalau yarji' ila syai'in wahid, kalau keduanya kembali kepada satu makna, bertambah iman atau bertambah keyakinan, maknanya tidak ragu, dan tidak ragu itu maknanya yakin, maka diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muakkidan, sebagai takkid, penekanan, betul-betul yakin dengan tidak ada keraguan. Wa nafiyan anhu ma yudaduhu biwajhin minal wujuh, yakni Allah katakan yakin dan Allah katakan dengan sebaliknya tidak ada keraguan dan hilang keraguan. Ini menunjukkan betul-betul yakin yang sama sekali hilang lawannya, yaitu keraguannya. Ini kalau raja'a ila syai'in wahid, kalau kembalinya kepada satu makna. In raja'a ila syai'aini, tetapi kalau kembalinya kepada dua makna, bi an yakuna al-yaqin raji'an ila al-khabari al-madhkur 'an 'iddati al-malaikah wa 'adam ar-rayb 'aidan ila umumin aw umumi ma akhbara ar-rasul bihi lidalalati hadzal khabar alladhi la ya'lam illa min jihati ar-rusul 'ala sidqihi. Atau bisa jadi maknanya, kata Ibnu Qayyim, kembali kepada dua makna. Dua makna yang berbeda. Adapun yang pertama, liyastayqinal ladzina utul kitab, agar bertambah yakin ahlul kitab, orang beriman, yakni yakinnya terhadap berita tersebut, bahwa berita itu adalah berita hak. Al-khabar al-madhkur an iddatil malaikah, berita yang tersebut tentang jumlah para malaikat. Sedangkan yang kedua, ada muraib, yaitu hilangnya keraguan,
Yang Allah katakan wala yartabal ladina utul kitab, dan ahli kitab dan orang beriman memang tidak ragu. Ini kembalinya kepada keumuman risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, sesungguhnya mereka tidak ragu terhadap kenabian Rasulullah, tidak ragu terhadap kebenaran Al-Quran seluruhnya. Maka ini umumun wa khusus. Umumun wa khusus. Yani mereka yakin terhadap berita ini, dan mereka memang tidak ragu terhadap seluruh berita dari Rasul. Begitu. Dan ini pun penjelasan yang diterangkan oleh para mufassirin. Bisa kembali kepada syai'in wahid, bisa pula kembali kepada syai'aini. Kalau kembali kepada satu makna, maka maknanya adalah penekanan. Kalau kembalinya pada dua makna, maka maknanya adalah bahwa mereka beriman, mereka yakin dengan berita tentang malaikat tadi, dan mereka memang orang yang tidak ragu pada seluruh berita-berita Rasul. Tidak ragu terhadap seluruh apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yartaba man qad arafa sihhata hadzal khabar, maka tidak akan ragu orang yang sudah kenal kebenaran berita ini setelah kebenaran kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Zaharat faedah dzikrihi, maka dengan ini tampak pula faedah kenapa disebutkan lagi setelah disebutkan keyakinan, kok disebutkan tidak ragu. Barangkali ada yang bertanya, kenapa? Padahal yang namanya tidak ragu itu kan keyakinan. Berarti diulang dua kali dong. Kenapa kalau diulang dua kali? Kalau memang maknanya sama dan kembali pada satu makna, Allah memberikan pengulangan sebagai penekanan. Apalagi kalau ternyata kembalinya kepada dua makna. Dan ini yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya yang pertama itu keyakinan terhadap berita malaikat, dan yang kedua adalah tidak ragunya terhadap semua apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal maqsudu dzikru mawadil qalbi wa haqiqatihi. Dan yang dimaksud dalam ayat tadi dinukil di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tentunya adalah kaitannya dengan masalah hati, bahwa mereka hatinya berbeda-beda dengan satu berita. Dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya adalah orang-orang yang mempertanyakan untuk apa. Kenapa sih kok ada sunnah kayak gini? Kenapa sih kok ada sunnah kayak gitu? Ini penyakit. Ini penyakit. Periksakan ke dokter. Hatimu ini sedang sakit. Kok saya sakit? Lah iya, kenapa kamu mempertanyakan tentang ayat Al-Quran? Kenapa kamu mempertanyakan tentang ucapan Rasulullah As-Sadiqul Masduq? Jangan-jangan kamu ragu terhadap Islam, ragu terhadap Rasul, ragu terhadap Allah. Loh, bukan begitu maksudnya. Lah kenapa kamu mempertanyakan tentang ayat dan hadis? Untuk apa? Kok untuk apa? Seringkali beberapa orang yang memang lemah iman plus dia memiliki penyakit, maka dia sering terucap kalimat-kalimat seperti itu pada berita-berita. Kita sampaikan berita yang hak dalam Al-Quran, yang diberitakan bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, sekian kali dalam Al-Quran, yaitu tentang sifat-sifat Allah, sifat tingginya Allah di atas arasnya. Tiba-tiba mereka berkata, untuk apa sih kayak gini beritakan? La haula wa la quwata illa billah. Untuk apa? Wallah, ayat Al-Quran yang dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah, itu ayat kursi. Apa isinya? Isinya bukan perintah, bukan larangan, bukan fiqh. Isinya tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Isinya tentang Allah, berita tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Dikatakan seagung-agung ayat dalam Al-Quran fi kitabillah. Maka jangan anggap remeh berita-berita tentang asma dan sifat. Jangan anggap remeh berita tentang Allah dan sifat-sifatnya. Tiba-tiba ada orang yang fi qulubihi marad mengatakan, dari dulu ini terus yang dibahas. Ini dibahas jam juga selesai. Untuk apa kita kaji terus menerus? Kamu tanyakan kepada Allah, untuk apa diturunkan dari awal risalah Rasulullah sampai akhir risalah Rasulullah, nggak pernah berhenti tentang asma dan sifat. Bahkan ketika berbicara tentang masalah fiqh, perintah dan larangan, selalu diiringi dengan wallahu sami'un alim, selalu diiringi dengan wallahu ghafurur rahim, selalu diiringi dengan sifat-sifat Allah. Kenapa?
Kenapa Allah menyebutnya dari awal ayat sampai akhir ayat? Dari ayat surat pertama sampai akhir surat terakhir. Allah sebutkan selalu sifat-sifatnya. Berbicara tentang fikih, Allah sebutkan sifatnya. Berbicara tentang ayat perintah dan larangan, Allah sebutkan sifatnya. Berita tentang Nabi, para anbiya, kisah mereka, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, diakhiri Allah selingi kalimat dan Allah Maha tahu tentang mereka, dan Allah Maha mendengar apa yang mereka ucapkan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha tinggi. Terus kita kaji kitab-kitab para ulama tentang asma dan sifat, mereka gelisah. Biar liyaqul alladziina fi qulubihim maradun madza arada Allah bihadza mathala, agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit berkata, untuk apa sih kita membahas seperti ini? Untuk apa sih permisalan seperti ini? Biar mereka berkata seperti itu. Berita Allah mengkhabarkan melalui lisan Rasulnya. Rasulullah mengkhabarkan tentang apa yang terjadi yaumul qiyamah, tentang keluarnya Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa, tentang datangnya Imam Mahdi, tentang keluarnya binatang yang dapat berbicara. Kita sampaikan berita-berita ini dalam tulisan-tulisan, dalam buletin-buletin. Tiba-tiba orang-orang yang fi qulubihim marad, orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, berkata, untuk apa yang kayak gini katanya? Untuk apa? Lah Rasulullah menyampaikan untuk apa? Kalau kamu meyakini, kamu dapat pahala. Dan agar mereka-mereka yang ragu mengatakan untuk apa sih? Demikian keadaan orang-orang yang fi qulubihim marad. Mereka selalu tidak bisa memahami inti berita dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Allah beritakan pula tentang masalah penyakit dan kesehatan hati. Wahai orang yang beriman, kata Allah, qad ja'atkum maw'izatun, telah datang kepada kalian berita, nasihat dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh, obat bagi apa yang ada di dalam dada. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini. Kalau sebutkan dengan kalimat shifaa'un lima fis sudur, shifa, penyembuh apa yang ada dalam dada, artinya dalam dada ini ada penyakit. Yang penyembuhnya adalah Al-Quran. Mau'izatun min rabbikum, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat, peringatan, bimbingan untuk kalian sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang ada dalam hati kalian. Sudah sakit nggak pernah mau ke dokter. Dokter hati adalah para ulama. Sudah sakit nggak mau minum obat, tidak mau membaca Al-Quran yang Allah katakan shifaa'un lima fis sudur, penyembuh apa yang ada dalam dada-dada kalian. Fahuwa shifaa'un lima fis sudur min maradil jahli wal ghaib, kata Ibnu Qayyim, yaitu penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, dalam dada, yaitu penyakit kebodohan dan penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan. Fa innal jahla maradun shifaa'uhul ilm, karena yang namanya bodoh itu penyakit. Shifaa'uhul ilm, penyembuhnya adalah ilmu. Penyakit bodoh akan sembuh dengan ilmu. Wal huda, dengan bimbingan petunjuk dari Allah, dari Al-Quran, dan juga dari Rasulnya SAW. Wal ghaib, penyimpangan, kezaliman juga penyakit. Wa shifaa'uhu rushd, dan obatnya adalah ar-rushdu, perlu irsyad, perlu bimbingan, rushd, kelurusan. Wa qad nazzahahu Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu an hadaini ad-da'ain, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan nabinya, menyembuhkan nabinya, membebaskan nabinya dari dua penyakit ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa
Wan najmi idza hawa, kata Allah, bersumpah dengan bintang, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apapun dari ciptaan-ciptaannya yang besar. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sesat sahabat kalian itu dan tidaklah dia menyimpang. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apa bedanya dhalla dengan ghawa? Kalau dhalla yadhillu, dhalun, itu dari kata dhalal. Kesesatan dengan kebodohan. Ini karena tidak tahu, dia tersesat. Itu yang namanya dhalal. Yang dikatakan dhalal atau dhalla yadhillu adalah orang yang salah jalannya karena nggak tahu ilmunya. Yang bahasa Indonesianya tersesat. Dan biasanya orang tersesat karena nggak tahu jalan. Sedangkan ghawa bukan karena kebodohan, tetapi karena dia tidak mau untuk selamat. Jadi dia lebih memilih kejelekan daripada kebaikan, memilih kesesatan daripada kebenaran. Walaupun dia tahu kebenaran, dia tolak. Saya nggak mau. Ini ghawa. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabat kalian ini tidak sesat dan juga tidak zalim. Tidak sesat dan juga dia tidak dalam keadaan menyimpang karena memang hawa nafsunya menginginkan penyimpangan, tidak. Ada manusia yang pengen jalan yang lurus tapi nggak ngerti jalannya, akhirnya tersesat. Ada orang yang tahu jalan yang lurus tapi nggak mau, juga tersesat. Yang pertama itu dhalla, yang kedua itu ghawa. Kata Allah dengan kalimat sahibukum, dan ini suhbah secara lughatan, suhbah secara bahasa. Suhbah secara bahasa artinya adalah orang yang berada di satu tempat, di satu negeri, berdampingan dalam artian di satu daerah. Maka boleh dikatakan dengan sahib. Bukan suhbah bermakna sahabat kental, sahabat akrab yang saling terikat dengan persahabatan, bukan. Karena kalimat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah gila, yang menuduh Rasulullah SAW dalam keadaan sesat dan demikian dan demikian. Maka Allah katakan, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Wan najmi idza hawa, sahib kalian, orang yang ada di tengah kalian itu. Sehingga maknanya orang yang ada di tengah kalian itu. Jangan seperti tafsir Syi'i Rafidhi Al-Habsyi yang menafsirkan katanya bahwa ini artinya sahib, artinya sahabat, bahwa berarti sahabat ada pula yang kafir. Sahabat Rasulullah dibagi sekian katanya. Ada sahabat yang mukmin, ada sahabat munafik, ada sahabat ini, sampai ada sahabat kafir. Siapa sahabat kafir? Mereka. Orang-orang kafir itu Allah katakan sebagai sahabat Nabi, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dikatakan, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabat kalian tidak gila, sahabat kalian tidak sesat. Berarti Rasulullah sahabatnya mereka orang-orang musyrikin. Astagfirullahaladzim. Dia bukan jahil tapi yatajahal. Dia bukan bodoh tapi berpura-pura bodoh. Berarti dhalla atau ghawa? Tokoh Syi'i Rafidhi ini. Bukan dhalla tapi ghawa. Bukan dia jahil tapi yatajahal. Bukan bodoh tapi pura-pura bodoh. Mengatakan seperti ingin mengkaburkan tentang kedudukan sahabat. Kedudukan sahabat yang mulia dikaburkan dengan ayat-ayat yang seperti ini. Yakni dikaburkan dengan ayat ini dengan tafsir mereka. Jadi yang namanya sahabat itu bisa juga orang kafir juga sahabat. Na'udzubillah. Padahal orang-orang dari kalangan para ulama ahlus sunnah sepakat bahwa as-sahaba kulluhum udul. Seluruh para sahabat itu adil, terpercaya. Baik, kembali kepada masalah. Yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala membebaskan rasulnya dari dua penyakit. Penyakit dalal dan penyakit ghai. Maka Allah katakan, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Wa wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khulafa'ahu bididdihima faqala. Dan kemudian disifatkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, oleh Rasulnya disifatkan pula para khalifah-khalifah yang lurus juga dengan selamatnya mereka dari dua penyakit ini. Allah memuji Rasulnya terbebas dari dua penyakit ini. Rasulullah memuji khalifah-khalifahnya dengan juga terbebas dari dua penyakit ini. Apa kata Rasulullah?
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahumullah ajma'in. Dan juga Ibnu Majah wa sahahahu dan juga Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, "Alaikum bisunnati," atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah setelahku. Apa sifat mereka? Ar-rasyidin al-mahdiyyin. Rasyid lawannya ghay. Mahdi lawannya dal. Jadi Rasulullah dikatakan, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Rasulullah tidak dalal dan tidak pula gawa. Sedangkan para khalifah ar-rasyidin disebutkan ar-rasyidin al-mahdiyyin. Rasyidin yakni tidak gawa, mahdiyyin yakni tidak dhalla. Masya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah membahas inti-inti penyakit hati. Sudah berapa kita dapatkan? Penyakit syahwat tadi. Di awal penyakit keraguan, penyakit nifaq. Dan juga dua penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit balal wal ghawayah. Penyakit kebodohan, kesesatan. Jadi kebodohan yang membawa kesesatan. Dan juga penyakit kezaliman. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Atau masih ada satu kalimat lagi sebelum pasal berikutnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa ja'ala kalamahu subhanahu mau'izatan lin-nasi 'ammah. Maka sini jadikan ucapan beliau ini sebagai nasihat untuk seluruh manusia secara umum. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mau'izah, sebagai peringatan dan nasihat, sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat liman amana bihi khassah. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah, kata Ibnu Qayyim bahwasanya Allah katakan dalam ayat tadi, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang pada kalian peringatan nasihat dari Rabb kalian. Ternyata nasihat ini untuk seluruh manusia secara umum, kafirahum wa mu'minahum. Orang mukminnya, orang kafirnya, orang fasiknya, orang munafiknya, semuanya dinasihati dengan nasihat ini. Kemudian Allah katakan di akhirnya, wa rahmatan lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat untuk orang beriman. Nasihatnya umum untuk seluruh manusia, tapi rahmat untuk orang beriman. Sebab yang mendapatkan rahmat dengan nasihat ini adalah orang-orang yang mau mengikuti nasihat. Dan orang yang mau mengikuti nasihat adalah orang-orang mukmin. Maka kata Ibnu Qayyim bahwa nasihat ammah umum untuk seluruh manusia, tapi hudan wa rahmatannya liman amana bihi khassah. Khusus untuk orang yang beriman saja. Wa shifa'an tamman lima fis sudur, dan sebagai penyembuh, sebagai obat apa yang ada dalam dada. Faman istashfa bihi sahha, barang siapa yang berobat dan mencari kesembuhan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sehat. Dan dia akan bari'a min maradih, dia akan terbebas dari penyakitnya. Wa man lam yastashfi bihi, dan siapa yang tidak mau berobat dengan Al-Quran, fahuwa kama qil, maka orang itu seperti dikatakan dalam pepatah, idza balla min da'in bihi dhanna annahu baha wa bihi naja wa bihi ad-da'u alladhi huwa qatiluh. Ini bukan ba sepertinya nun, salah cetak. Idza balla min da'in bihi dhanna annahu, siapa yang dalam keadaan sudah basah dengan penyakit kemudian mengira bahwa annahu naja, bahwa dia selamat, wa bihi da'u alladhi huwa qatiluh, padahal dia dalam keadaan memiliki penyakit yang akan membunuhnya. Ada orang yang paling bodoh, ada orang yang sakit tapi merasa sehat, orang yang sakit tapi tidak mengobati dirinya. Wa qala ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan shifaa'un. Kalimat minal Quran, minnya di sini bukan litab'i.
Kata Ibnu Qayyim, al-adhhar anna minha huna li bayanil jins. Bahwa min dalam ayat ini hanya menerangkan jenis. Kami turunkan dari jenis yang namanya Al-Quran. Begitu. Bukan maknanya kami turunkan di antara Al-Quran. Bukan. Kalau di antara Al-Quran berarti sebagian penyembuh, sebagian bukan. Tetapi kalau lil jins, maknanya adalah kami turunkan yang namanya Al-Quran ini sebagai penyembuh. Ini seluruhnya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fal Qur'anu jami'uhu shifa. Maka Al-Quran seluruhnya merupakan penyembuh. Dan seluruhnya merupakan rahmat untuk orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan tidak menambah orang zalim kecuali kerugian. Tidak menambah orang-orang kafir kecuali kesesatan. Kenapa demikian? Orang kafir ketika membaca Al-Quran malah mentertawakan, mencercanya, mencemoohnya, sehingga bertambah kekafirannya. Ya, ini dijadikan oleh Allah sebagai fitnatan lil ladzina kafaru. Tapi bagi orang yang berimanlah menjadi syifaa'un wa rahmatun, menjadi penyembuh dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk khusus orang yang beriman. Wallahu taala alam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta